Ritual dan penyembahan yang menyesatkan. Di sebuah sudut kota Mekah yang penuh debu dan aroma rempah, sebuah kerumunan berkumpul di depan sebuah patung berhala yang besar, wajahnya keras dan dingin, namun bagi mereka yang berdiri di sana, berhala itu seakan menatap dengan mata hidup. Di antara mereka, seorang anak laki-laki bernama Hasan, berusia 11 tahun, menunduk, takut untuk menatap patung itu secara langsung. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang belum bisa ia jelaskan. Ia mendengar orang dewasa berteriak dan menjerit, mengangkat tangan, membakar dupa, dan melantunkan doa yang terdengar asing di telinganya. "Ya Allah, atau apapun yang kalian sembah, jangan biarkan aku ikut tersesat," bisik Hasan dalam hati. Namun ia tahu, di dunia jahiliyah, anak-anak tidak bisa memilih dengan bebas. Mereka meniru perilaku orang dewasa, bahkan ketika hatinya penuh pertanyaan dan kebingungan. Seorang pedagang kaya bernama Khalid bin Farid memimpin ritual itu. Ia menepuk dada, menunduk di depan patung, dan mengucapkan kata-kata yang sudah dipelajarinya sejak kecil. "Ya Lata, ya Uzza, beri kami kekayaan, beri kami kemenangan dalam perkelahian, beri kami keamanan dari musuh kami." Teriak Khalid, suara bergema di lorong-lorong kota. Seorang anak perempuan, Laila, berusia 9 tahun, menatap ritual itu dengan mata besar. Mengapa mereka berbicara kepada batu? Mengapa mereka percaya sesuatu yang tidak bergerak bisa memberi mereka apapun? Tanyanya kepada ibunya, Amirah, yang berdiri di sampingnya. Amirah menghela napas panjang. "Laila, di dunia jahiliyah, manusia kehilangan pemahaman tentang Allah yang esa. Mereka lupa bahwa kekuatan dan keselamatan hanya datang darinya. Batu, kayu, atau benda-benda lain mereka jadikan dewa karena takut, karena ingin terlihat kuat, atau karena mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka." Laila menunduk, menahan rasa penasaran. Tapi bagaimana bisa mereka percaya pada benda mati? Bukankah itu salah? Amirah mengusap rambut anaknya dengan lembut. "Iya, sayang, itu salah. Tapi kebodohan, ketakutan, dan adat yang diwariskan turun-temurun membuat manusia lupa cara berpikir dan merasa takut untuk bertanya. Mereka mengikuti ritual tanpa memahami artinya." Hasan mengingat masa kecilnya, ketika ia pertama kali melihat patung-patung berhala itu. Ayahnya, Rafiq, membawanya ke sebuah kuil kecil yang penuh dupa dan batu besar berbentuk dewa. "Hasan, ini adalah Lata, pelindung kita. Jika kau ingin hidup aman dan dihormati, kau harus berdoa padanya dan memberi persembahan," kata ayahnya. Hasan bingung. Ia menatap batu itu, mencoba menemukan tanda kehidupan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun ayahnya menuntunnya dengan keras, menepuk bahunya. "Doa ini akan memberimu keselamatan. Jangan menolak, atau kau akan dicap durhaka." Sejak saat itu, Hasan belajar menunduk, mengikuti ritual, dan mengulang kata-kata yang tidak ia pahami. Di dalam hati kecilnya, ia bertanya, bagaimana bisa batu memberi keselamatan? Bukankah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu itu yang berkuasa, bukan batu atau kayu? Di lorong lain, seorang pria tua bernama Hakam menatap ritual itu dari jauh, wajahnya serius dan sedih. "Begini caranya dunia jahiliyah menyesatkan manusia," gumamnya. "Mereka takut kehilangan perlindungan, takut kehilangan status, takut dikucilkan. Maka mereka memuja batu, pohon, atau benda mati, berpikir bahwa itu memberi mereka kuasa dan keselamatan. Tapi itu semua ilusi, manusia lupa pada Allah, yang benar-benar memberi hidup, perlindungan, dan ketenangan." Seorang pemuda yang berdiri di dekatnya, Yusuf, menatap Hakam dengan penasaran. "Hakam, bagaimana bisa kebodohan ini begitu menyebar? Bagaimana bisa manusia lupa pada Allah dan mengikuti benda mati yang tidak bernyawa?" Hakam menunduk, wajahnya muram. "Ini karena ketidaktahuan yang diwariskan. Setiap generasi meniru yang sebelumnya. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk takut dan memuja benda mati, bukan mengajarkan mereka kebenaran. Mereka lupa pelajaran dari Nabi Isa AS, lupa bahwa hanya Allah yang patut disembah, yang memberi petunjuk, dan yang menjaga hati manusia dari ketakutan dan keserakahan." Di rumah Amir bin Qasim, bangsawan kaya, keluarga berkumpul untuk melakukan persembahan. Amir menepuk meja dengan marah, meminta anak-anak dan pelayan membakar dupa dan menundukkan kepala di depan patung Uzza. Seorang pelayan muda, Salim, menatap dengan heran. "Tuan, bukankah ini hanya batu?
Bagaimana bisa benda mati memberi apapun kepada kita? Amir menatapnya dingin. Salim, jangan tanya. Ini tradisi nenek moyang kita. Setiap orang mengikuti ritual ini agar dihormati, agar selamat, agar kuat. Jika kau menentang, kau tidak pantas hidup di dunia ini. Salim menunduk, hati berontak. Ia ingin menjawab, ingin menanyakan tentang Allah yang Esa, tetapi ketakutan membuatnya diam. Dunia jahiliyah memang menakutkan, bisiknya dalam hati. Manusia takut kehilangan kedudukan, kekayaan, atau nyawa mereka sendiri, sehingga mereka menuruti kebodohan dan ketakutan mereka. Hasan, Laila, dan anak-anak lain yang menonton ritual itu merasakan ketegangan dan kebingungan yang luar biasa. Mereka bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa orang dewasa melakukan ini? Bagaimana mereka bisa percaya benda mati memberi kuasa, keselamatan, atau kekayaan? Bukankah mereka tahu bahwa Allah lah yang mengatur segalanya? Hakam menatap mereka, matanya lembut namun tegas. Anak-anak, inilah dunia jahiliyah. Orang dewasa hidup dalam ketakutan dan kebodohan. Mereka meniru adat nenek moyang, mengikuti ritual tanpa memahami, dan menyembah apapun selain Allah. Itulah mengapa anak-anak harus belajar berpikir, bertanya, dan menjaga hati tetap hidup, agar suatu hari mereka tidak tersesat seperti orang tua mereka. Suatu sore, di sebuah pasar, terjadi perselisihan antara dua kelompok pedagang yang mengklaim bahwa berhala mereka lebih kuat. Kerumunan orang menonton, menjerit, dan mengadu domba satu sama lain. Seorang pedagang tua bernama Sulaiman menepuk kepala Yusuf kecil dan Hasan. Lihatlah, ini yang terjadi ketika manusia menyembah benda mati. Mereka menjadi sombong, serakah, dan mudah marah. Mereka tidak melihat kebenaran, hanya berusaha membuktikan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih dihormati oleh patung. Hasan menatap Sulaiman dengan mata besar. Bagaimana mereka bisa begitu bodoh? Sulaiman menghela napas panjang. Dunia jahiliyah adalah masa kegelapan bagi hati manusia. Mereka kehilangan akal, moral, dan ketenangan. Bahkan anak-anak pun diajarkan untuk menunduk pada kebodohan ini. Suatu hari cahaya kebenaran akan datang, dan manusia akan diajarkan untuk menyembah Allah yang Esa, bukan benda mati atau patung. Malam tiba, dan kota Mekah masih bergemuruh dengan suara ritual, teriakan, dan tangisan anak-anak yang bingung. Hasan duduk di reruntuhan, memeluk Laila dan Yusuf kecil. Apakah dunia ini akan selalu seperti ini? Bisik Hasan. Hakam menatap langit yang berdebu. Tidak selamanya, anakku. Cahaya kebenaran akan datang, dan manusia akan diingatkan tentang Allah yang Esa, tentang moral dan ketenangan yang sejati. Namun untuk saat ini, manusia terjebak dalam kebodohan dan ketakutan, menyembah benda mati dan menyesatkan hati mereka sendiri. Laila menunduk, menahan air mata. Ya Allah, tolonglah dunia ini, tuntun hati manusia, jangan biarkan anak-anak terus meniru kebodohan dan ketakutan orang dewasa. Di pagi berikutnya, Hasan menulis di kulit buku lusuhnya. Di dunia jahiliyah, manusia menyembah batu, kayu, dan benda mati karena ketakutan, kebodohan, dan adat yang diwariskan. Mereka lupa pada Allah yang Esa, pelajaran dari Nabi Isa AS, dan kebenaran yang menenangkan hati. Anak-anak lahir di tengah kebodohan ini, meniru orang dewasa, dan bertanya-tanya mengapa dunia begitu salah dan menakutkan. Suatu hari, cahaya petunjuk akan menyingkap kegelapan ini, mengembalikan manusia ke jalan kebenaran.